Hai, kami dari kelompok 6, mata kuliah Manajemen Inovasi, dan dosen pengampu Ibu Dina Sarah Syahreja SEMSI akan memaparkan materi mengenai resiko dan inovasi. Namun, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Cesar Oktaviani Effendi Nasution. Yang kedua ada Eni Setiadi Saragi. Yang ketiga ada Serena Amelia Sihombing. Dan terakhir adalah Sinta Fitria. Pengertian inovasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Everett M. Rogers, ia mendefinisikan bahwa inovasi merupakan suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Yang kedua, menurut Stephen Robbins, ia mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Yang kedua ada jenis-jenis inovasi. Inovasi terdiri dari 4 jenis, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Yang pertama ada penemuan. Kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Contohnya seperti penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, telepon oleh Alexander Graham Bell, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada berbeda. Misalnya seperti pengembangan McD oleh Ray Kroc. Yang ketiga, duplikasi. Penerimaan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Misalnya saja seperti duplikasi perawatan gigi oleh Dentaland. Kemudian yang keempat, perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Contohnya saja seperti sintesis pada arloji oleh Casio. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber-sumber inovasi. Inovasi bagi wirausahawan lebih bersifat untuk memanfaatkan perubahan daripada menciptakannya. Mencari informasi dilakukan dengan memanfaatkan perubahan pada penemuan yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ide inovatif dapat bersumber pada kreativitas eksternal dan juga kreativitas internal. Kreativitas eksternal dapat dirangsang dengan memanfaatkan secara sistematis rasa keingintahuan tentang perkembangan, ide, dan kekuatan baru yang sedang berlangsung di sekitar seseorang. Dengan melakukan hal ini, maka seseorang dapat membangun sumber informasi tentang berbagai hal tentang fakta, kesan, citra, dan berbagai ide. Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh ide yang dapat diraih dan dimanfaatkan. Kreativitas internal muncul secara tiba-tiba ketika seseorang sedang sibuk dengan kreativitas eksternal. Dalam upaya ini menggunakan pengalaman sebagai sumber karena pengetahuan dapat diperoleh melalui belajar. Yang selanjutnya adalah pengertian risiko. Pengertian risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksud. Namun, pengertian risiko secara ilmiah sampai saat ini masih tak beragam. Salah satunya menurut Martono dan Agus Harjito, pengertian risiko merupakan penyimpangan hasil atau return yang diperoleh dari rencana hasil atau return yang diharapkan. Namun, menurut Ferdinand Silalahi, ia mendefinisikan sebagai risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah macam-macam risiko. Apabila diperhatikan dalam ilmu asuransi, secara garis besar risiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu risiko dinamis. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena dinamika atau perubahan keadaan ekonomi. Misalnya saja seperti tingkat harga, selera, dan teknologi. Risiko dinamis ini terdiri dari 3 kategori, yaitu risiko manajemen, risiko politik, dan risiko inovasi. Yang kedua, risiko politik. Resiko politik timbul apabila ada perubahan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah yang berkuasa, baik perubahan kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri, atau terhadap negara lain. Contohnya saja seperti pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap politik perdagangan luar negeri berupa pengenaan tarif yang tinggi untuk produk-produk tertentu.
Yang ketiga, risiko inovasi. Risiko inovasi ini timbul apabila ada usaha untuk melakukan perubahan terhadap produk baik dalam bentuk isi maupun cara-cara dan metode baru dalam teknik pembuatannya. Misalnya saja seperti pengusaha memperkenalkan produk baru yang menurut keyakinannya dibutuhkan konsumen, akan tetapi dalam kenyataannya produk tersebut ternyata tidak laku dipasarkan. Yang keempat, risiko statis. Risiko statis ini adalah risiko yang dapat timbul dalam keadaan ekonomi statis, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Baiklah, yang selanjutnya adalah sumber-sumber risiko. Sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi. Yang pertama, risiko sosial. Sumber utama risiko ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan itu merugikan. Misalnya seperti pencurian, vandalisme, huru-hara, peperangan, dan sebagainya. Yang kedua, risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kematian, maupun kerusakan harta. Kebakaran dapat disebabkan oleh petir, konsleting, kabel, karena gesekan benda, maupun kecerobohan manusia. Yang ketiga, risiko ekonomi. Banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya seperti inflasi, resesi, fluktuasi harga, dan lain-lain. Selama periode inflasi, daya beli uang merosot. Para pensiunan dan mereka yang berpenghasilan tetap tidak mungkin lagi dapat mempertahankan tingkat hidup sebagaimana biasanya. Yang selanjutnya adalah identifikasi resiko. Kegiatan pengidentifikasian resiko merupakan hal yang sangat penting bagi seorang manajer. Adapun langkah yang dilakukan manajer resiko adalah dengan membuat daftar kerugian potensial yang mungkin terjadi menimpa setiap perusahaan atau usaha dagang dan menentukan kegiatan potensial yang tercantum dalam checklist yang dihadapi perusahaan. Daftar kerugian potensial digunakan oleh manajemen risiko dalam menentukan cara menanggulangi risiko yang dihadapi perusahaan atau usaha dagang. Selain itu, digunakan dalam rangka mereview dan mengevaluasi dari program yang dapat digunakan antara lain. Yang pertama, daftar pertanyaan. Untuk menganalisa risiko dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dapat dirancang secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan maupun operasi perusahaan atau usaha dagang. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan dengan menganalisa neraca, laporan pengoperasian, dan catatan-catatan pendukung lainnya akan dapat diketahui semua harta kekayaan, hutang piutang, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan inspeksi langsung di tempat. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukan aktivitas perusahaan atau usaha dagang. Sehingga dari pengamatan itu, manajer resiko dapat belajar banyak mengenai kenyataan-kenyataan di lapangan yang akan bermanfaat bagi upaya penanggulangan resiko. Kemudian yang keempat, mengadakan interaksi dengan departemen. Tujuan dari interaksi antar departemen agar diperoleh informasi tentang aktivitas dan kemungkinan kerugian yang dihadapinya. Yang kelima, mengadakan hubungan dengan pihak luar. Mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun perusahaan atau usaha dagang lain, terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan atau usaha dagang dalam penanggulangan risiko seperti akuntan, penasihat hukum, konsultan manajemen, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Yang keenam, analisa terhadap kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dari analisa tersebut, akan dapat diketahui kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut. Contoh seperti rekanan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang ketujuh, membuat dan menganalisa catatan mengenai bermacam-macam kerugian yang telah pernah diderita. Dari catatan itu dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko tertentu. Di samping itu, dari catatan tersebut dapat diketahui penyebab, lokasi, jumlah, dan variabel-variabel risiko lainnya yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan risiko. 8. Mengadakan analisa lingkungan. Langkah ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan penguasa, atau pembuat peraturan atau perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya, pengendalian risiko. Untuk mengendalikan risiko ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, menghindari risiko. Salah satu cara dalam mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta,
orang, atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan langkah menolak, memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung resiko. Yang kedua, mengendalikan kerugian. Langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian dengan berusaha menguraikan dan merendahkan kans atau chance untuk terjadinya kerugian. Program pengurangan kerugian ini bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian. Yang ketiga, pemisahan. Pemisahan adalah memisahkan dari harta yang berisiko sama pada tempat atau lokasi yang berbeda. Misalnya, perusahaan taksi menempatkan taksinya tidak hanya satu tempat tetapi di beberapa tempat. Yang keempat, kombinasi atau pooling adalah menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan atau usaha dagang yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risiko diatasi dengan pengembangan internal. Yang kelima, memindahkan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun dengan berbagai transaksi atau kontrak. Kedua, memindahkan risiko. Contohnya pada kasus penyewaan rumah, di mana pemilik rumah mengalihkan kepada penyewa berkenaan dengan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan penyewa. Ketiga, suatu risk financing transfer dapat menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Pembatal perjanjian all transfer dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer. Dengan pembatalan tersebut, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula telah disetujui untuk dibayar. Yang keenam, menanggung resiko sendiri pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan resiko tersebut terjadi adalah sangat kecil. Kalaupun terjadi, maka kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. 7. Mengendalikan risiko pada umumnya dilakukan bila usaha menghapuskan atau menanggung risiko belum menandai. Risiko tersebut dialihkan ke masyarakat konsumen atau pihak lain. Kemudian yang selanjutnya, mengelola resiko. Mengelola risiko dengan mengalihkan pada pihak lain dijelaskan secara lengkap oleh Mer yang dikutip oleh Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Risiko, yaitu yang pertama hedging, yaitu menjual dengan menetapkan suatu harga tertentu saat ini untuk menghindari kerugian di masa datang jika terjadi penurunan harga. Contohnya seperti perdagangan di future market pada bursa komoditi. Yang kedua, subcontracting. Misalnya kontraktor gudang memberikan bagian pekerjaan tertentu atau misalnya pembuatan dapur kepada subkontraktor itu. Yang ketiga, Yield Harmless Agreements, yaitu perjanjian yang menyebabkan berpindahnya risiko menanggung biaya. Dalam hal ini terjadi kecelakaan kerja apabila pemilik gedung bersedia membayar dalam jumlah tertentu. 4. Surety bonding, yaitu perjanjian antara 3 pihak. Pihak pertama adalah pihak perusahaan atau usaha dagang yang diikat atau bonding yang disebut surety. Yang kelima, insurance adalah metode paling umum, yaitu membedakan risiko. Dengan memberikan asuransi, maka seseorang perusahaan atau usaha dagang atau tertanggung memindahkan konsekuensi finansial atas kerugian kepada perusahaan atau asuransi. Baiklah, demikian materi pembahasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatian teman-teman kami mengucapkan terima kasih.